Halo guys, bagaimana kabarnya dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama saya Dra. Kali ini saya ingin membawa kalian travel ke alur film Pokemon Detektif Pikachu, yang dimana film ini diadaptasi dari kartun bergenre adventure dan misteri. Film ini mengisahkan hilangnya partner Pikachu yang diculik Pokemon terkuat. Pikachu berpetualang dan menjadi detektif bersama tim yang dimana dia adalah anak dari partner Pikachu. Nonton Mustri. Kisah dimulai dengan nostalgia dua orang sahabat, dia Jack dan Tim, ke sebuah perkampungan yang dimana mereka pergi ke lapangan yang luas dan menemukan Pokemon penyendiri, pemarah bernama Cubone. Tim kesal karena mereka kesana bukan untuk nostalgia, melainkan menangkap Pokemon. Tim pun pergi, namun Jack mengejar. Dia berniat baik mencarikan tim Pokemon yang cocok dengan dirinya. Jack membawa Pokeball dan memberikannya pada Tim. Akhirnya Tim setuju lalu mencoba menangkap Pokemon. Dia melemparkan Pokeball sampai mengenai Pokemon, lalu tertangkaplah Cubone. Tim senang dan mendekatinya, namun Cubone menolaknya, ditandai dengan lampu Pokeball belum hijau. Tiba-tiba Pokeball meledak, Cubone pun keluar dengan marah lalu memukul tanah, akibatnya Tim terpental. Singkat cerita, mereka kembali ke kota dan didapati Tim menerima telepon dari polisi Rhyme City. Mendapat kabar bahwa Harry Goodman, ayah Tim, tewas. Dia berangkat menggunakan kereta dan terlihat sedang tidur. Kemudian dia bangun dan didatangi Lickitung yang menjilat dengan lidahnya yang besar. Kemudian sampailah Tim di kota Rhyme City, yang dimana di kota ini manusia berdampingan dengan Pokemon tanpa pertandingan, tanpa pelatihan maupun Pokeball. Semua hidup harmonis di Rhyme City. Lanjut, Tim menunggu Letnan Yoshida di ruangannya, namun dia saling tatap dengan Snapbull, yang kita lihat tidak ramah di mata, namun sebenarnya dia sangat baik. Kemudian Letnan memberikan kunci kediamannya Harry Goodman. Sesampainya di apartemen Harry Goodman, Psyduck terlihat memata-matai Tim, lalu Tim masuk dan melapor pada Terry. Lalu dia membuka berkas milik Goodman, namun dikejutkan Psyduck yang masuk, dan pemiliknya seorang wanita, dia Lucy Stephen, reporter CNN yang sedang menyelidiki kasus sangat besar, yakni kecelakaan detektif Harry Goodman yang tiba-tiba mobilnya jatuh dari jembatan. Kemudian Tim melihat keadaan kamar Goodman yang penuh penghargaan, hingga dia melihat berkas kasusnya Goodman dan menemukan serum ungu. Ketika dibuka, serum berubah menjadi asap dan membuat Tim tersedak. Lalu Tim membawanya keluar jendela hingga kumpulan Aipom menghirupnya. Lanjut, Tim yang sedang melihat foto ibunya sambil sedih, namun mendengar sesuatu dia bergegas mencari sumber suara dan melihat sesuatu yang mencurigakan dengan ukuran bayangannya yang besar, namun tak disangka itu adalah seekor Pikachu. Pikachu berusaha pusing dan ingin muntah, namun tiba-tiba seekor Aipom masuk dari jendela lalu menyerang Tim hingga Pikachu melemparkan makanan. Kemudian muncul Aipom lain dan mengejar mereka lalu naik ke atap. Saking banyaknya pintu yang Tim halangi jebol. Seketika Pikachu selamat, namun Tim masih di sana dan mereka mengejar Tim sampai harus buka celana. Mereka pun kabur melewati perosotan yang mengarah ke tempat sampah. Tak lama kemudian, semua Aipom kembali normal. Lanjut, Tim yang meminta bantuan ke orang buat dengerin Pikachu berbicara, namun yang mereka dengar tahu bahwa Tim bisa memahami Pikachu adalah takdir di kafe dan mengobrol. Untuk menghindari kecurigaan orang, Tim pun pura-pura nelpon Goodman. Makanya dia ke apartemennya. Tim bilang Goodman sudah is dead, namun Pikachu tak percaya. Lanjut di kamar yang dibuatkan Goodman untuk Tim karena sejak kecil dia ingin tinggal di sini. Pikachu menunjukkan foto seseorang yang mungkin tahu kita siapa. Tim bilang dia ibuku, dia mati saat umur Tim 11 tahun. Tim pun keluar dari kamar itu. Keesokan harinya, Tim sudah siap mencari petunjuk dan menuju ruang kerja ayahnya. Namun di sana sudah ada Pikachu dengan ruangan yang sudah berantakan. Untuk mencari petunjuk hasil kerja kerasnya, dia menunjukkan serum R. Tim pun membawanya. Lanjut, Tim membawa koran dan ingat dia akan menemui gadis reporter itu karena dia sedang menyelidiki kasus Harry Goodman. Lanjut di gedung CNM, Howard, Clifford, dan Roger sedang mengisi acara berita di gedung CNM. Dia pemilik juga tokoh paling penting di kota dan Roger adalah anaknya. Setelah selesai, Lucy ingin memberikan berita hasil investigasinya soal Pokemon yang menyerang manusia. Dengan sombongnya, Clifford menolak karena belum jelas kebenarannya. Lucy sedih kebetulan Tim ada di sana dan melihatnya. Lucy senang melihat dia sudah punya partner lucu. Lucy mengelus Pikachu. Lanjut, Tim dibawa ke ruangan Lucy yang begitu sempit. Dia mengeluarkan beberapa botol serum temuannya di tempat kecelakaan Goodman.
Dia menuju ke dermaga karena di sana dikabarkan Goodman punya informan. Mereka pun pergi ke dermaga itu dan menemukan Mr. Mime. Tim mendekati Mr. Mime namun dia kabur lari dengan cepat. Dia memakai motor hingga dia kecelakaan. Lanjut, Mr. Mime dibawa ke ruang interogasi. Karena dia tidak bisa bicara dan memberi informasi apapun, Tim masuk ke pikirannya lalu menjadi pantomim juga. Dia masuk ke rumah Mr. Mime lalu menuangkan bensin membasahi seluruh tubuh Mr. Mime dan menyalakan api. Namun dia mematikannya sampai Mr. Mime menertawakannya. Lalu Tim tak tinggal diam, dia menuangkan bensin sampai keluar rumahnya hingga dia nyerah dan mau buka suara. Informasi pertama yang mereka dapat yakni seseorang membagikan serum R untuk orang-orang. Informasi kedua cukup sulit ditebak karena kata-kata sulit digambarkan. Sampai Pikachu marah, beda halnya dengan Tim. Dia mengerti bahwa serum R berasal dari Roundhouse. Lanjut, mereka mendatangi Roundhouse atau rumah pertandingan Pokemon untuk mencari informasi yang lebih dalam. Siapa yang membuat serum ini? Feeling, namun ada gadis yang kenal mereka dan melaporkan pada bosnya yang tak diketahui identitasnya. Mereka bertemu mantan lawannya yakni Charizard yang hampir membunuhnya serta merusak mantel partnernya menggunakan Thunderbolt Pikachu saat bersama partner yang lama. Kini bersama partner yang baru mereka meminta tanding ulang dan Pikachu menyetujuinya. Pikachu melakukan pemanasan sementara Charizard diberi partnernya serum R agar mengamuk dan mengalahkan Pikachu. Ketika Pikachu ketakutan dan meminta keluar namun tidak bisa, pintu sudah ditutup karena pertandingan sudah mulai. Charizard masuk dengan agresif sampai menabrak pintu ring dan tersangkut. Pikachu yang lupa menggunakan kekuatannya karena amnesia dan terlihat seperti orang mau ee. Tak lama kemudian Charizard bebas dan menyemburkan api kemarahannya partnernya serta penonton bersorak. Dia menyerang Pikachu namun dia berhasil menghindar. Dia lari dengan cepat namun dia berhasil dibanting Charizard hingga terpental menghantam ring dan terpojok sampai ketakutan. Charizard yang siap membakar Pikachu namun tidak jadi karena tiba-tiba Tim masuk mengganggu Charizard dengan menginjak ekornya. Hingga Charizard balik menyerang Tim, namun Pikachu bangkit dan menaiki kepala Charizard. Untuk mengendalikannya dia mengamuk sampai Tim terpeleset lalu memegang ekornya. Partnernya yang kesal lalu ikut masuk dan terhempas ekornya Charizard hingga badannya ngeluarin asap serum R menyebar ke semua Pokemon dan orang yang ada di sana. Semua Pokemon menggila dan menyerang manusia. Di tengah keributan, Tim memaksa dia membuka suara dan serum R ini berasal dari seorang dokter. Lalu Pikachu yang ikut terbang dengan Charizard menabrak atap dan jatuh, untungnya Jikrep lalu meremparnya, berharap agar berevolusi jadi Gyarados. Namun tak berhasil, dan ketika Charizard sadar, Magikarp dan Pikachu dibawa letnan ke ruangannya. Tim berbicara, dia yakin ayahnya masih hidup, buktinya partnernya masih hidup yakni Pikachu. Letnan berbicara, dia sudah is dead. Tim tak percaya. Akhirnya letnan memutar rekaman CCTV mobil Goodman terjungkal ke jurang dan tidak ada yang bisa selamat dari kecelakaan tersebut, termasuk ayahmu, kata letnan. Tim yang sedih lalu keluar dari ruangan dan duduk di trotoar bersama Pikachu. Tim bercerita tentang keluarganya di mana setelah ibunya meninggal, Tim dan ayahnya berpisah. Goodman pindah ke sini, Tim di rumah ibunya. Tim benci Goodman karena fokus ke Pokemonnya dan mengira dia tak peduli dengan Tim. Namun setelah Tim ke sini, Tim melihat ayahnya peduli. Namun semua itu sudah terlambat. Tim memakaikan Pikachu topi dan akan membantu mencari tahu alasan Pikachu hilang ingatan. Tak lama kemudian mereka didatangi orang misterius lalu membawanya ke apartemen Howard Clifford. Dan yang membawa mereka adalah cewek yang kita lihat di Roundhouse tadi. Mereka disambut dengan Pokemon seekor Flareon yang bercahaya. Di sana Tuan Clifford tahu mereka berdua. Clifford bercerita anaknya Roger mulai menghancurkan segala sesuatu yang dia bangun. Roger juga benci Pokemon. Goodman hilang dalam menyelesaikan kasusku yang dimana pelaku kejahatan penyebar serum adalah putraku sendiri. Hanya Goodman yang kupercaya. Maka dari itu kalian harus menemukannya. Tim bilang dia sudah is dead. Mereka kaget tiba-tiba mobil jatuh dari atap dan menghantam mereka, namun ternyata itu adalah holographic buatan Clifford yang diambil dari CCTV polisi. Ada hal yang tidak bisa dilihat dari CCTV, yakni mobil Goodman diserang Pokemon terkuat di muka bumi sampai mobil terjungkal ke pembatas jalan. Namun tadi sangka Tim melihat Goodman selamat lalu keluar dari mobil bersama Pikachu. Pokemon terkuat dia adalah Mewtwo, jelmaan dari rasa benci terhadap Pokemon yang Roger buat. Dia menghapus ingatan Pikachu dan membawa Goodman ke suatu tempat. Tim dan Pikachu harus mencarinya sendiri. Jika Mewtwo ketemu, Goodman juga pasti ketemu.
Mereka pergi dari gedung Clifford dan karena Pikachu adalah seorang detektif, tim mengikuti idenya, yakni meet up dengan salah satu kenalannya yang ada hubungannya dengan Clifford. Ya, dia Lucy. Mereka bertemu di salah satu kafe ketika Lucy datang dengan kacamata hitamnya dan pura-pura nggak kenal lalu duduk berlawanan dengan Tim. Ketika Lucy memberi berkas, namun berkas jatuh, mereka mengambilnya, lalu kepala mereka saling sapa. Lucy membuka laptop Roger berfokus pada aset dan mencocokkan dengan keuangannya. Lucy mempersembahkan foto PZL, Pokemon Genetic Research Facility, atau fasilitas penelitian genetik Pokemon. Bukan hanya itu, 7 minggu lalu fasilitas mereka berhenti dan hilangnya Harry Goodman. Media bungkam dan ada yang sengaja ditutup-tutupi. Mereka pun cari tahu dengan Lucy menunjukkan kunci dan mereka pun berangkat ke BZL yang lokasi jauh di perkampungan. Di dalam mobil, Tim berbicara ke Pikachu namun Lucy mendengar dan bertanya. Tim pun mengalihkan pembicaraan dan bertanya siapa foto yang ada di koran itu. Lucy menjawab dia adalah Dr. Lauren yang dipenjara karena penciptaan alat untuk mengendalikan pikiran Pokemon. Singkat cerita, mereka sampai di PZL. Lucy memotong pagar untuk masuk, namun mereka terekam CCTV yang terhubung ke laptop Roger. Lucy berhasil masuk lewat atap, Tim pun menyusul. Mereka kaget dengan Pokemon Greninja yang sedang diuji peningkatan kekuatan. Lanjut, mereka melihat Totera Garden juga sedang diuji, bedanya uji pertumbuhan. Tanpa mereka sadari, CCTV memantau mereka yang terhubung ke laptop Roger. Tim pergi duluan ke lab selanjutnya. Lucy sedang mendokumentasikan semua uji coba terhadap Pokemon. Tim menemukan alat Dr. Lauren masih berfungsi. Roger terlihat mengakses lab dan membuka pintu 3 Greninja. Sedangkan tim melihat holografik hari 42 aktivitas Dr. Lauren, ternyata Mewtwo diuji di lab ini. Lalu hari 68 penciptaan penghubung saraf, namun ruang penahan hilang daya kontrol. Mewtwo mengamuk dan keluar dari lab. Kemudian Pikachu menyeting holografik ke hari 1 di mana Harry Goodman yang menangkap Mewtwo dan dibawa ke lab ini. Dan Pikachu berpikir bahwa Mewtwo menangkap Goodman adalah balas dendam. Mereka lari keluar dari lab lalu mencari Lucy untuk pulang ke kota. Tak disangka Lucy tidak ada, lalu mereka mendengar suara. Mereka mendekati sumber suara itu, ternyata adalah rendir. Tapi Pikachu sama terkena lendir dan ketika melihat ke atas, Lucy dan Psyduck ditangkap Greninja dengan lidahnya. Lalu mereka menyalakan alarm kebakaran. Greninja melepaskan Lucy. Mereka kabur ke arah depan namun sudah ada Greninja mau balik ke belakang sama halnya. Greninja menyerang dengan starnya namun tidak kena karena merunduk. Lucy memecahkan kaca lab Totera Garden lalu kabur lewat belakang lari ke hutan. Mereka lari sekuat tenaga hingga Psyduck panik. 3 Greninja mengejar dengan cepat. Ketika Greninja lompat dan ingin menembak starnya, Psyduck di puncak panik dan akhirnya meledak. Tak disangka ledakan Psyduck sangat dahsyat hingga hutan bergerak entah kenapa seakan-akan hutan ingin memakannya. Mereka lari dengan cepat namun tanah naik dan menjadi jurang sampai mereka hampir jatuh. Mereka berpegangan namun batu besar jatuh lalu mereka semua meluncur untuk menghindari batu itu. Sampai mereka berhenti di pohon besar namun tak kalah besar batu menghantam pohon hingga patah. Tanah kembali menghipit mereka hingga pohon-pohon patah. Mereka selamat dan bernapas sejenak. Tiba-tiba tanah belah hingga memisahkan Lucy dan Tim. Tanah di belahan Tim mulai hancur, terpaksa Tim melompat ke bagian Lucy. Dia berhasil namun hampir terjatuh, untung Lucy segera datang dan membantu Tim. Setelah berhasil mereka dikejutkan dengan bola mata raksasa. Ternyata semua hutan yang bergerak adalah Totera Garden hasil uji pertumbuhan PZL yang bangun karena ledakan Psyduck tadi hingga Pikachu tertimpa batu dan pingsan. Kemudian mereka jatuh ke air dan semua Totera Garden kembali tidur. Kondisi Pikachu sangat mengkhawatirkan. Pikachu mulai kehilangan kesadaran dan pernapasannya. Tim panik bercampur sedih. Lucy yang melihat kesedihan Tim merasakan hal yang sama. Lalu seekor Pokemon yang imut datang. Tim meminta bantuannya. Tim tak ingin kehilangan Pikachu juga. Pokemon yang memahami perasaan Tim lalu pergi. Lalu tiba-tiba Pokemon yang tadi membawa kawanannya untuk mengantarkan Tim namun tidak mengizinkan Lucy untuk ikut. Mereka melewati tempat yang jauh, hutan dan sungai menuju ke suatu tempat dan kawanan Pokemon lain ikut mengantarkan. Lalu mereka berkumpul di suatu batu, pertanda harus meletakkannya. Setelah Pikachu disimpan di batu, semua Pokemon pergi. Dan tiba-tiba muncul Pokemon terkuat dari balik bukit sedang terbang mendekati mereka. Dia Mewtwo lalu dia menyembuhkan Pikachu hingga tersadar kembali. Tak sampai di situ, Mewtwo membawa mereka masuk ke pikiran Mewtwo. Belum acan-acan beres mereka lihat penglihatan Mewtwo, mereka tersadar karena Mewtwo ditangkap 5 robot penangkap Pokemon dilengkapi Strum.
Dan itu ulah Roger yang sudah mengikutinya sejak awal dan Roger membawanya ke mobil. Karena penglihatannya tadi Pikachu tahu dirinya siapa dan dia mengira dia mengkhianati Goodman karena membantu membebaskan Mewtwo. Pikachu pergi, Tim menghentikannya dan memegang tangannya, namun tak disangka Pikachu yang haru mampu menyetrum tangannya Tim. Pikachu pun pergi, Lucy datang dengan Herman melihat Pikachu pergi. Singkat cerita mereka kembali ke kota yang dimana di kota sedang ada pawai merayakan ulang tahun Rhyme City ke-10. Dengan balon yang besar, Tim menyuruh Lucy memberikan berita Tim pergi ke apartemen Clifford. Lucy mendekati Cynthia namun tak didengar info dari Lucy dan malah menitipkan barangnya. Pikachu yang jalan sendirian sambil bernyanyi melewati jembatan, kemudian dia Star Grey Ninja dan ternyata yang menyerang mobil mereka adalah Grey Ninja yang diperintahkan Roger. Mewtwo mencoba melindungi mereka dari Grey Ninja. Harusnya Clifford melihatkan Grey Ninja di hologramnya. Pikachu sadar bahwa ini permainan Clifford, menyusul Tim ke kota. Tim masuk ke ruangannya Howard melihat Mewtwo ada di sana, lalu Mewtwo menyuruh tikan Howard di mana dia bisa melihat jasadnya sendiri sementara pikirannya ada di Mewtwo. Howard berterima kasih telah membawanya ke Mewtwo. Akhirnya Howard ngaku semuanya. Dia terpaksa mencelakai mereka karena Goodman mulai bertanya tentang Serum R, melacak pertandingan lalu melacak Dr. Lauren, dan Pikachu membantu Mewtwo kabur. Tim diikat dengan kekuatan Mewtwo. Ternyata tujuan Howard melakukan ini selama bertahun-tahun karena Mewtwo mampu memindahkan jiwa manusia ke Pokemon selama Pokemon dalam keadaan gila. Tujuan Howard mengubah semua penduduk kota menjadi Pokemon seperti dirinya. Howard melemparkan Tim, dia merusak jendela dan keluar dari gedungnya. Lalu dia merusak balon yang dimana isi gasnya adalah Serum R. Semua Pokemon menjadi gila dan Howard memasukkan jiwa Letnan ke Snapbull. Lalu semua jiwa manusia ke Pokemonnya. Lucy yang lari memberitahu semua orang agar Pokemon tidak menghirup gas ungu. Namun Lucy pun masuk. Lanjut Pikachu yang datang di mana kondisi sudah kacau dan bertemu Lucy yang ada di diri Psyduck. Setelah itu Pikachu yang terlihat naik ke atas balon melihat keadaan kota dan menghancurkan balon dengan Thunder. Dia menyerangnya lagi dengan Thunder namun Howard menangkisnya. Pikachu jatuh ke Pokemon burung. Tim yang sadar senang melihat Pikachu kembali namun panik karena Pikachu dikejar Mewtwo. Kemudian Tim mendengar suara dalam lemari. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat Roger yang asli disekap dalam lemari. Dan Roger yang di belakang dan selama ini adalah Ditto yang bisa menirukan bentuk siapa saja. Ditto berubah bentuk menjadi Pokemon lalu menyerang hingga Tim terbang. Kemudian Ditto menjadi Lucy lalu memukulnya lagi. Pikachu yang terus dikejar Mewtwo namun tiba-tiba burung yang ditunggangi Pikachu menghirup gas zat R. Tim yang memukul dengan kursi namun Ditto menghindar dan berubah menjadi Pokemon lalu lintas. Lalu Ditto memukul Tim hingga keluar dari jendela dan menggantung di gedung yang sangat tinggi. Kemudian Ditto menjadi Cubone dan memukul tangan Tim dengan tulang. Lanjut Pikachu yang ngeluarin jurus terbaiknya Power Tackle dengan cepat menyerang Howard sampai ke gedungnya. Roger bebas dan memukul Ditto sampai ke bawah lalu membantu Tim naik ke atas. Ditto dimodifikasi eksperimen genetik ayahnya, makanya membagongkan. Ditto kembali naik ke gedung dan menubruk Roger sampai pingsan, lalu berubah menjadi Charizard namun Tim menyemprotkan gas R. Hingga Ditto random dan lemes. Pikachu yang diangkat Howard Clifford ke udara dan bilang Pikachu gak bisa ngalahin Mewtwo. Namun Pikachu bilang gak perlu mengalahkannya, dia hanya perlu mengalihkan perhatiannya. Di sana Tim memandangi mereka lalu menyebut alat pengendali saraf dari Howard. Hingga jiwa dia kembali ke tubuhnya. Kemudian Mewtwo dan Pikachu jatuh, Tim kembali panik dan segera turun dari gedung. Ketika Pikachu hampir jatuh ke tanah namun tiba-tiba mengambang, ternyata dia dibantu Mewtwo yang sudah sadar lalu mendaratkan Pikachu pelan-pelan. Tim dan Pikachu saling minta maaf, mereka sangat senang bisa kembali bersama. Lanjut Mewtwo yang mengembalikan semua warga kota yang terperangkap di Pokemonnya. Sementara Howard Clifford ditangkap polisi karena telah mengendalikan pikiran Pokemon dan merubah warga Rhyme City. Lanjut Lucy yang diberi tugas besar pertamanya menjadi reporter CNN malam nanti oleh Roger. Karena dia berhasil menyelidiki tentang yang akan terjadi hari ini bahkan gak ada seorang pun yang tahu. Roger berpesan pastikan bilang Roger janji akan memperbaiki dan membereskan kekacauan yang dibuat ayahnya. Lucy sangat senang dan menatap Tim Psyduck yang terlihat memeluk Pikachu. Mereka semua akan dinner malam ini. Lanjut Mewtwo berbicara ada satu hal lagi yang harus dia perbaiki. Lalu bilang ke mereka bahwa ayahnya sudah lama bersamanya. Kemudian Mewtwo membawa mereka ke pikirannya karena belum selesai menyebabkan salah paham. Ternyata jiwa Goodman dimasukkan oleh Mewtwo ke tubuh Pikachu. Makanya
Di pagi hari, Tim yang bersiap pulang sedang duduk di stasiun, kemudian didatangi Pikachu dan ayahnya membawa tiket. Tim memeluknya dengan erat, namun ketika akan masuk kereta, Tim membuang tiket dan ingin tinggal di Rhyme City untuk sementara. Ayahnya menyetujuinya, mereka pun pergi bersama untuk meminum kopi. Kisah petualangan mereka pun selesai. Sampai jumpa di Pokemon Detektif Pikachu 2 ya guys ya.